Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat Kaladin Lotion dan perkenalkan, nama saya Alefira Herunisa Dan nama saya Andika Dwi Nugroho. Dan nama saya Mujaki. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan ya tentang tugas pembuatan Kaladin Lotion yang ditugaskan oleh Bu Irma Rahmawati. Di sini bersama dengan kelompok saya ada 2 orang. Yang ini namanya Arya Firda dan yang satu lagi Muzaki. Di sini kita pertama-tama mengambil dulu bahan-bahan obatnya yang akan kita timbang. Di sini untuk membuat Kaladin ada 3 bahan. Yang ini apa tadi yang ini? Benhidramin. Ya. Kalau yang ini Kalamin. Ya. Yang ini ZNO. Oke. Nah, untuk menimbangnya kita setarakan dulu ya. Kita pakai timbangan ini. Timbangan buat obat ya. Yang ini timbangan gram kasar. Nah, di sini sebelum kita menimbang, kita harus menyetarakan dulu timbangannya dengan cara seperti apa. Nah, jadi si tuas yang buat ngangkat ini diputar dulu. Nah, jadi ketika ini ngangkat ya, yang ini ngangkat. Nah, kita lihat ininya setara atau tidak. Kalau misalkan dia ke kanan atau ke kiri, nah kita harus setarakan dulu dengan menggunakan dengan menggunakan penyetaranya. Kita bisa gunakan penyetara. Nah, dikarenakan ini penimbangannya sudah setara, jadi kita akan langsung menimbang saja, teman-teman. Baik sekalian, kita masukkan dulu, kita simpan kertas perkamen dulu di sisi kiri dan kanannya. Nah, setelah itu kita masukkan batu timbangan untuk menimbangnya terlebih dahulu. Berapakah berat yang akan kita timbang? Nah, ini berat untuk menimbang mana? Kalamin. Oke, kita masukkan kalamin ke sebelah kanan. Nah, kita simpan dulu. Ini itu beratnya sekitar 3 gram. Oke, 3 gram. Coba gimana cara supaya setara? Udah setara? Udah ya. Ini udah setara. Sudah, kalau sudah setara, kita ambil kembali kertasnya, kita masukkan kembali kertas yang baru untuk menimbang bahan selanjutnya, lalu batu timbangannya kita ganti lagi. Nah, kita timbang bentonit sebanyak 1,5 gram. Nah, kita masukin sebanyak 1,5 gram. Nah, kita kurangin dulu ya, jadi kebanyakan. Bahan tambahannya kebanyakan, masih banyak. Kita putar ya. Nah, udah setara. Udah setara. Kita ambil. Nah, masukkan kembali batu timbangan. Berapa gram ini? 6 gram buat ZNO. Ya, 6 gram buat ZNO katanya. Oke. Kita masukkan ZNO-nya. Ditimbang dulu ZNO-nya. Sebanyak 6 gram. Oh, ternyata berat yang anak timbangan. Oh, berarti bahan obatnya
kurang ya, bukan ya seperti itu kan? Karena JSNO-nya kurang, kita tambahin lagi. Iya. Nah sebelum ditambahin, nah ini diputar dulu ke bawah. Nah baru, nah ininya diputar dulu ke bawah, dikembaliin, baru dimasukin lagi ke sini zat obatnya. Kita timbang lagi kembali, putar lagi ke kanan. Kita lihat apakah sudah setara. Setara ya. Setara, udah setara. Kalau udah setara kita ambil, kita ganti lagi. Nah di sini kita akan menimbang diphenhydramin sebanyak berapa teman-teman? 2 gram. Ya, 1,2 gram. Untuk menimbangnya yang pertama masukin kertas baru. Ya, kertas yang baru kembali. Lalu Kita masukkan alat timbangan yang diperlukan. Ya. Nah, yang ini apa ini? Kok ini mah beda sendiri, yang ini mah timbangan apa? Nah, ini jadi teman-teman. Yang ini, kalau yang ini tuh timbangan miligram. Itu sama dengan 200 miligram. Nah, yang ini ada tulisannya 200 miligram. Nah, kalau yang kuning ini itu 1 gram. Kalau di miligramin itu 1000 miligram. Nah 1 gram kan ada tulisan satunya. Nah ini kan kita mau mencari 1,2 gram, jadi kalau di miligramin itu 1200. Nah ini langsung saja kita timbang lagi untuk diphenhydramin sebanyak 1200 miligram. Kita putar ke kanan. Berarti masih berat anak timbangan. Ya, berarti zatnya masih kurang teman-teman. Jadi kita harus tambahkan kembali diphenhydramin. Nah, sudah seimbang? Ya, sudah seimbang. Lalu setelah semua bahan ditimbang, nah guys, setelah kita beres menimbang, kita mau kalibrasi botol dulu. Jadi apa yang kalibrasi yaitu kita buat dulu tanda di sini di botolnya. Jadi buat nanti menentukan jumlah zat obatnya, ini dimasukkan ke sini harus pas 60 mili kan, ini resepnya 60 ml. Nah, jadi dikalibrasi dulu, kita pakai gelas ukur. Dikarenakan kita belum menyiapkan kertas buat kalibrasinya, kita sementara pakai tip X dulu ya teman-teman ya. Berarti kita isi dulu air di gelas ukur ya. Kita pakai gelas ukur ini yang 100 ml, kita isi 60 ml air. Nah kita isi sampai 60 ml air. Nah, udah 60 kan? Nah, di sini. Nah, ini udah pasti 60. Nah, kita masukin ke botolnya buat nanti dikalibrasi kita. Nah, jadi segitu teman-teman, 60 ml kita segitu. Nah, segitu 60 ml. Kita kalibrasi, kita tandain. Kita tandain pakai tip X ya. Nah, kalau udah dirasa udah kalibrasi, kita simpan dulu. Kita buat bahan zat obatnya ya. Oke, lanjut kita sok katelawet. Nah, kita bawa mortir dan stemper. Habis itu udah pakai mortir dan stemper, mortirnya kita masukin dulu air panas supaya suhu si mortir sama buat nanti dibuat suspending aja. Agak banyakan. Terus nah kira-kira segitu biar suhu si mortirnya jadi ikut sama panas si air. Nah kita masukin air ke dalam gelas ukuran kecil ini sebanyak 14 ml. Ya.
Kita ambil dulu. Berarti bicara. Bentar. 14 mili. Sok di bawah. Adek. Nah, kita buang kebanyakan. Nah, segitu. 14 ya, 14 mililiter. Nah, udah 14 mililiter. Nah, kan ini udah lama, jadi kita buang airnya. Kita buang aja. Nah, setelah kita buang, selanjutnya kita ini kan tadi udah dimasukin air panas, jadi ini suhunya setara. Kita masukin air 14 ml-nya, air panas ya. Nah, kita dimasukin, lalu kita masukin bentonit sedikit demi sedikit sampai membentuk mucilago atau lendir. Nah, kita masukin sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Nah, kalau udah beres digerus. Nah, ini kita masukin kalamin. Yang tadi kita masukin kalamin. Ya. Lalu kita gerus lagi. Nah, setelah kalamin masuk, kita akan memasukkan diphenhidramin. Kita masukkan diphenhidramin ke sini. Nah, setelah homogen kita masukkan diphenhidramin. Ya. Nah, kita tulis lagi. Ini harus sampai homogen ya. Nah, kita gerus terus. Nah, setelah ini ada homogen, kita masukkan ini itu tadi itu apa? Oh, ZNO, zinc oxide ya, kita masukkan sedikit demi sedikit supaya ininya itu ada homogen, jadi tidak terpisah atau menggerenjil gitu. Nah, sisanya kita masukkan. Dikarenakan kita semua ini lagi praktek ya, satu kelas, jadi mohon maaf agak sedikit suaranya tidak jernih. Nah, kita masukkan sisanya semuanya aja. Nah, pengaruh Pi. Nah, di kapego. Nah, ini pakai itu aja, pakai sudip, diketengahin dulu biar supaya rata ya zat obatnya. Jadi kita masuk ke sebagian. Ngomong puasa Kak. Pilu. Saya. Opan. Kita ketengahin. Sudah kita ketengahin, nanti kita gerus lagi supaya homogen ya.
Selesai aduk homogen, kita masukkan air biasa ya sebanyak 10 ml. Jadi kita mau mengencerkan dulu ininya. Kita mau encerkan. Kita mau encerkan ya ininya. Nah, jadi fungsi pengenceran ini jadi supaya si bahan obat ini bisa masuk ke dalam botol. Nah, seperti itu. Nah, supaya encer kita masukkan sedikit saja air. Nah, ini kita garus sampai ada homogen, sampai sama. Nah, kalau udah homogen, kita masukkan ke dalam botol. Kita pakai dulu corong. Kita cari dulu corongnya, ya. Nah, di sini corongnya sudah ketemu. Nah, ininya udah dibuang tadi ya. Ininya jadi udah dibuang, air untuk kalibrasinya. Nah, kita masukkan ini. Kita masukkan zat obatnya. Nah, kita masukkan ke dalam botol. Menggunakan corong ya supaya tidak tumpah. Nah, kita masukkan perlahan-lahan. Nah, ini harus sampai bersih ya. Kita pakai sudip. Kita sendok-sendok dulu pakai sudip supaya bersih. Kita mulai dari stempernya dulu. Nah, begitu caranya. Jadi caranya itu kita gosok-gosokkan sudip ke mortir agar bersih terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita masukkan lagi ke dalam mortir. Ini sisanya yang tadi. Ini kita masukin lagi ke sini. Jangan. Nah, sudah kita bersihkan, kita masukkan lagi ke sini sisanya. Nah, ini sisanya. Nah, sisanya udah masuk. Sekarang kita mau larutkan dulu diphenhidramin ya dengan air. Nanti kita masukkan ke sini. Nah, ini baru sekitar berapa mili ini? Ini belum ada 30 milian kayaknya, belum ada, masih sedikit. Nah, kita biarkan dulu ini. Kita larutkan dulu diphenhidramin ya dengan air. Larutkan dulu diphenhidramin dengan air. Ya. Nah, setelah bersih, teman-teman, kita masukkan. Nah, kita masukkan ininya diphenhidramin. Nah, kita masukkan air biasa sebanyak 12 ml untuk mengencerkan diphenhidramin. Nah, kita gerus lagi. Ya, untuk cara menggerus tangannya seperti ini ya, supaya kuat. Jadi zat obatnya itu dengan cepat akan mudah terlarut. Nah, sudah ini larut. Bentar, masih belum larut kayaknya sebetulnya. Nah, ini sudah larut. Kita masukin lagi. Nah, untuk nanti jika ini masih kurang, kita nanti masukkan air biasa. Nanti kita gojok ya. Kita kocok untuk sisa airnya. Nah, ini masih setengahnya. Dilihat di sini. Ya, terlihat. Nah, gitu. Nah, ini batasnya. Batasnya ini. Si cairannya masih di sini. Jadi kita tambahkan lagi air. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kita masukkan. Terus sedikit lagi kita masukkan untuk airnya. Masih kurang sedikit lagi. Nah, sudah penuh. Sudah penuh. Sudah untuk zat obatnya.
Ya, udah penuh. Kalau udah penuh, kita tutup, lalu kita kocok agar lotionnya tercampur ya. Nah, ini sudah 60 ml. Nah, kalau sudah 60 ml, kita beri etiket dan label. Kita beri etiket dan label atas nama pasien. Ya, kita beri etiket dan label atas nama pasien. Kita ambil etiket dan label, kita beri etiket dan label, kita kasih nama di sini. Nama pasiennya adalah Ibu Suharti, ya, Ibu Suharti. Ya, kita kasih nama di sini Ibu Suharti. Di sini, di sini ada nomor resep. Nah, di sudut kiri nomor resep, di sudut kanan ada tanggal resep. Nah, udah ada tanggal resep, nama, terus kita kasih signa dari resep. Signanya itu S3DD1, ya. Ya, betul tidak, Saudara Muzaki? Bagaimana? Nah, signa 3. sebentar. Nah, signa 3. Sehari 3 kali. Ya, pengaplikasian ya. Jadi sehari itu 3 kali mengoles untuk pemakaian luar. Nah, jadi di sini ditulis signanya ini digunakan sehari 3 kali untuk pemakaian luar. Nah, kalau udah kita ini udah diberi double tip, kita buka double tipnya, kita tempel di botol. Kita tempel di botol. Nah, udah kita beri label. Nah, kita beri label. Obat ini tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Nah, ini udah selesai beri etiket dan label. Belum, nanti kita serahkan. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Saya Andika Dwi Nugroho sebagai apa ya? Saya sebagai apa di sini? Iya, moderator sedang katanya. Dan tukang video sebagai juru kamera lah, kerennya. Nah, di sini teman kelompok kami Muzaki dan Alia mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan semoga lancar puasanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Oke, udah dadah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, see you next time. Bye bye. Bye.